Salam sukses buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan bahas nih terkait kondisi beberapa hari ini kripto kebakaran. Marketnya merah semua dan berakibat altcoin lainnya juga ikut-ikutan merah. Saya di sini segerakan untuk buat video ini supaya teman-teman bisa paham langkah apa yang harus teman-teman lakukan menghadapi kondisi seperti ini. Kenapa kripto bisa kebakaran? Ini nanti coba kita jelaskan. Tujuan saya pengen teman-teman bisa pahami kenapa, agar teman-teman gak FOMO nantinya. Kita akan bahas full, silahkan tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa tetap fokus berinvestasi di dalam dunia kripto. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Oke, di video kali ini saya akan coba bahas kenapa sih kripto itu kebakaran, dan yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman nanti tahu apa yang harus teman-teman lakukan ketika kondisi seperti ini. Saya akan bahas dulu penyebabnya kripto ini kebakaran kenapa, dan teman-teman juga nanti akan paham karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan menanyakan apakah ini sebuah konspirasi. Teman-teman pasti akan tahu jawabannya setelah teman-teman tonton video ini sampai akhir. Oke, kemudian pasti akan bertanya, pertanyaan yang ada adalah kenapa Bitcoin terus-menerus turun saat ini. Oke, nah di sini kita akan coba bahas apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi penurunan Bitcoin dan altcoin lainnya. Ada 5 hal yang perlu teman-teman pahami kenapa harga Bitcoin dan altcoin lainnya itu turun. Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa cryptocurrency itu menganut keseimbangan antara penawaran dan permintaan, di mana harga akan naik saat permintaan tinggi dan harga akan turun saat permintaan rendah. Ini yang kedua, hal yang bisa menyebabkan Bitcoin dan altcoinnya turun itu efek dari pemberitaan yang buruk terhadap dunia kripto. Nah, beberapa hari ini ada berita-berita buruk terkait cryptocurrency, mulai dari Elon Musk yang tolak Bitcoin sebagai alat pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bitcoin itu ditolak oleh Cina sehingga mengakibatkan Bitcoin itu bisa turun sampai ke 500 jutaan. Nah, itu alasannya kenapa pemberitaan buruk itu bisa mempengaruhi terhadap penurunan dan kenaikan harga Bitcoin itu sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika pasar tidak percaya dengan kondisi koin kriptonya, kemudian mereka akan coba panic selling. Ketika mereka panic selling, nah, harga Bitcoin itu akan semakin turun. Semakin banyak orang yang panic selling, semakin harga Bitcoin dan altcoinnya itu makin turun. Itu efek dari pemberitaan yang buruk yang perlu teman-teman pahami. Yang ketiga, yang bisa mengakibatkan kenaikan dan penurunan koin-koin kripto itu disebabkan oleh postingan sosial media orang-orang terkenal. Salah satu contohnya Elon Musk, di mana di bulan April itu Elon Musk nge-tweet Doge barking at the moon. Nah, di sini karena tweet Elon Musk itu seolah-olah dia mendukung Doge, harga Doge luar biasa naik. Kenapa? Karena followersnya itu percaya bahwa orang terkaya saat ini dia mendukung Doge dan potensinya Doge akan terus naik. Nah, itu mengakibatkan permintaan terhadap koin Doge itu tinggi dan mengakibatkan harganya akan naik. Yang keempat, penyebab kenaikan aset kripto itu diakibatkan oleh kuantitas aset kripto itu belum tersebar merata. Apa maksudnya ini? Di sini saya akan coba menjelaskan. Aset kripto saat ini itu dimiliki oleh beberapa emiten tertentu dengan kuantitas yang sangat besar. Dia bisa mengatur kenaikan harga dan penurunan harga. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika mereka menjual aset kriptonya dengan jumlah yang besar, itu akan mengakibatkan penurunan yang sangat besar.
Namun ketika mereka membeli aset kripto dengan jumlah yang sangat banyak, mereka bisa menaikkan harga aset kripto tersebut. Nah, di sini yang perlu teman-teman hati-hati, bahwa ketika market sedang down atau ketika market sedang up, teman-teman itu harus hati-hati. Mungkin para pemegang kripto dengan jumlah banyak ini dia sedang melakukan setting bagaimana dia bisa mendapatkan kripto dengan harga rendah, memancing teman-teman untuk beli koin dengan harga tinggi, kemudian tiba-tiba dia menjual aset seluruhnya, harga menjadi rendah, dan teman-teman akan nyangkut di pucuk. Ini yang saya selalu bilang, jangan FOMO saat membeli. Dan penyebab yang terakhir terkait kenaikan dan penurunan Bitcoin dan altcoin lainnya itu disebabkan ketakutan dan keserakahan manusia. Banyak orang berbondong-bondong ingin membeli Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu mengakibatkan terjadi kenaikan Bitcoin dan altcoin lainnya. Nah, ketika ada di puncak, mereka buru-buru ingin menjual, mengakibatkan Bitcoin mulai turun dan berefek pada pemegang Bitcoin dan altcoin lainnya. Itu FOMO, mereka takut kondisinya nyangkut di atas dan mereka pun turut menjual. Ini yang mengakibatkan terjadi penurunan yang sangat dalam pada pasar cryptocurrency. Kenapa semua terjadi? Karena kembali lagi ke prinsip awalnya, bahwa kenaikan cryptocurrency itu disebabkan oleh permintaan pasar. Ketika permintaan tinggi, harga akan naik, sedangkan ketika permintaan rendah, harga akan turun. Lantas dengan kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman gak FOMO? Teman-teman harus perhatikan ini. Ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan saat kondisi market itu sedang bearish. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tetap tenang dan jangan panic selling. Kenapa? Supaya teman-teman gak mengalami kerugian yang lebih besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Khawatirnya teman-teman panic selling tanpa mempertimbangkan technical analysis, tiba-tiba harganya mantul naik lagi, teman-teman ketinggalan dan akhirnya teman-teman jauh lebih rugi. Ingat, di cryptocurrency itu selagi nilai koinnya masih sama, hanya floating loss saja. Ketika harganya kembali, uang teman-teman akan kembali, tinggal hanya menunggu waktu. Sabar, kondisi seperti ini adalah kondisi yang wajar di cryptocurrency. Tetap tenang, jaga emosi. Yang kedua, lakukanlah averaging down pada koin-koin yang teman-teman punya. Belilah saat kondisi dia sedang turun. Ketika teman-teman memang punya budget berlebih, lakukan secara parsial, cari titik supportnya, kemudian teman-teman mulai beli di area situ. Beli parsial, ketika dia turun lagi teman-teman masih bisa beli, jangan langsung all in, khawatirnya dia masih akan ada penurunan. Jadi belilah secara parsial, ketika dia masih turun lagi teman-teman masih bisa beli. Sesuaikan budgetnya, targetnya 3-4 kali averaging pada saat proses penurunan tersebut, supaya teman-teman bisa mendapatkan harga yang maksimal. Jadi teman-teman saat dia mantul lagi, harga yang di atas tadi sudah rata-rata karena teman-teman sudah melakukan pembelian dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, jadikan ini sebagai pembelajaran. Ingat, cryptocurrency itu volatil. Dia bisa naik cepat dan bisa turun juga lebih cepat. Jadikan pembelajaran pada kita semua agar kita lebih berhati-hati, lebih jaga emosi supaya kita nggak panic selling, nggak FOMO untuk ikut-ikutan. Pelajari hal-hal yang mau kita investasikan sebelum kita memutuskan mengeluarkan uang kita untuk berinvestasi pada hal tersebut. Dan saran dari saya, cobalah mulai berubah. Buatlah diversifikasi 3-4 koin yang teman-teman punya itu dirubah ke jumlah market cap yang terbesar. Alasannya kenapa? Ketika teman-teman memilih koin dengan market cap terbesar,
potensinya itu dia akan jauh lebih cepat mantul lagi balik ke posisinya. Beberapa contoh mungkin seperti BNB, Ethereum, Cardano, Bitcoin, Polkadot, dan misalnya seperti Chainlink. Dan itu mungkin mereka akan jauh lebih cepat recovery ketimbang koin-koin yang memang dia secara fundamental belum bagus, kemudian juga market cap-nya juga masih sedikit. Lantas mungkin akan timbul pertanyaan, apakah kenaikan dan penurunan ini ada konspirasi dari pihak tertentu? Jawabannya tidak tahu. Kondisi seperti ini bisa iya, bisa juga tidak. Bisa iya ada beberapa emiten yang menginginkan membeli koin dengan harga murah, makanya dia membuat konspirasi seperti ini. Tapi bisa juga memang ini pure normal dengan kondisi market. Seperti itu kira-kira informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih, salam cuan.